Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Yudha Rizky Ananda dengan NIM 164. Saya Danda Dani Daviso dengan NIM 070. Saya Dimas Raifah Rizky dengan NIM 075. Saya Hanifah Kurnia Faizah dengan NIM 124. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek pemrograman web kelompok kami yang bernama Filmvault. Filmvault merupakan sebuah website katalog film yang menyediakan informasi film dari berbagai genre seperti action, adventure, animation, drama, fantasy, horror, sci-fi, dan juga thriller. Melalui website ini, pengguna dapat mencari dan melihat informasi film secara mudah, mulai dari sinopsis, rating, tahun rilis, durasi, hingga trailer film. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami mengembangkan website ini. Jadi, perkembangan industri perfilman yang sangat pesat menyebabkan jumlah film yang tersedia semakin banyak dan beragam. Namun, tidak semua pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi film yang sesuai dengan minat mereka karena informasi tersebut sering tersebar di berbagai platform. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan website Filmvault sebagai media yang dapat mengumpulkan informasi film dalam satu platform yang terstruktur dan mudah digunakan. Website ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan referensi film berdasarkan genre yang diinginkan, melihat sinopsis film, mengetahui rating dan informasi penting lainnya, serta mengakses trailer film secara langsung. Selain memberikan manfaat bagi pengguna, proyek ini juga menjadi sarana bagi kami untuk menerapkan konsep pemrograman web seperti pengelolaan database serta implementasi fitur CRUD dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dengan adanya Film Vault, diharapkan pengguna dapat memperoleh informasi film secara lebih cepat, mudah, dan nyaman dalam satu platform yang terpadu. Eh, Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengembangan Film Vault. Selanjutnya saya akan menyerahkan presentasi kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait desain termuka dan front end dari film Vault ini. Untuk film Vault, kami mengusung tema Cyberpunk Dark Mode. Kami menyadari bahwa pengguna aplikasi film menyukai lingkungan visual yang gelap karena lebih nyaman di mata dan menonjolkan warna dari poster film itu sendiri. Untuk membangun ini, kami memadukan kerangka kerja Bootstrap 5 dengan custom CSS yang ekstensif. Saya tunjukkan. Salah satu teknik modern yang kami terapkan adalah glassmorphism. Jika melihat pada pada file guest.play.php pada layout, di sini khususnya pada bagian CSS untuk kelas uh, out card di sini, bukan. Nah, ini kami menggunakan properti backdrop filter dengan blur 15 pixel dikombinasikan dengan warna latar belakang semi transparan atau RGBA. Hasilnya
Form tersebut terlihat seperti lempengan kaca buram yang melayang di atas background neon sirkuit. Ini memberikan efek depth atau kedalaman ruang yang sangat elegan. Selain estetika, kami juga memendirikan keamanan dan user experience atau UX. Jika kita scroll ke bawah pada file ini, terdapat bagian ini. Jadi saat user mengklik tombol show atau hide yang mengintegrasi di kolom kata sandi halaman login atau register, strip ini mengubah atribut input dari password menjadi teks secara instan di dalam memori browser klien. Hal ini memudahkan pengguna memverifikasi data tanpa perlu mereload halaman atau mengirim request ke server. Seperti ini. Jadi ketika dipencet tanda matanya akan muncul passwordnya, dan ketika di hide maka akan seperti ini. Tentu saja antarmuka yang indah ini tidak akan berjalan tanpa mesin logika yang kuat di belakangnya. Untuk arsitektur sistem dan database saya tunjukkan juga. Aplikasi ini kami sepenuhnya dibangun menggunakan framework Laravel 12 yang berpegang teguh pada pola arsitektur MVC atau Model View Controller. Dari struktur data kami mendesain entity relationship diagram yang komprehensif. Seperti ini strukturnya. Kami memiliki tabel users, films, dan genres. Salah satu fitur unggulan bagi user adalah fitur bookmarks atau favorit. Jadi fitur ini akan tersedia ketika user login. Ini my favorite ini adalah fitur bookmarks itu sendiri. Jadi untuk merealisasikan ini, kami menggunakan relasi many to many melalui tabel pivot bernama favorites. Relasi ini memastikan satu user bisa menyukai banyak film dan satu film bisa disukai oleh banyak user. Kami juga menerapkan composite unique key agar tidak ada data favorit yang ganda. Data kami untuk pengembangan kami siapkan dengan sangat lengkap di file database seeder. Jadi sini ini adalah kumpulan-kumpulan data-data yang kami kumpulkan, data-data film yang kami kumpulkan lengkap dengan sinopsis, rating, release year, durasi, country, language, bahkan terdapat cast dan directornya juga. Selanjutnya, jadi sebagai developer kami sangat memperhatikan performa. Saat membuat halaman katalog, kami menghadapi ancaman performa yang disebut N+1 query problem. Bayangkan jika kami menampilkan 15 film seperti ini. Satu page terdapat 15 film seperti ini di halaman depan dan sistem memanggil query ke tabel genre sebanyak 15 kali. Ini akan sangat membebani server. Makanya tadi agak lemot-lemot dikit karena servernya kurang kuat jika harus mereload 15 film dalam satu page sekaligus. Solusinya bisa kita lihat di halaman controller PHP sini. Dari di dalam fungsi index kami mengimplementasikan teknik eager loading dengan memanggil
Nah ini, dengan satu baris kode ini, Laravel melakukan optimasi join query otomatis sehingga sistem hanya melakukan maksimal 2 kali query ke database. Berapapun jumlah film yang ditampilkan ke halaman depan, beban server pun turun drastis. Jadi lemotnya tidak terlalu lama. Nah, bagian terpenting dari request pengguna adalah fitur pencarian dan filter multimeter. Terdapat genre, rilis, dan tahun negara. Kalau di UI-nya seperti ini, ada genre, ada tahun tahun film, dan juga negaranya. Untuk kodenya sendiri ada di Ctrl to PHP di bagian ini. Dan mari kita lihat file pasangannya di front end, yaitu di bagian research, view, home. Nah ini, di bagian ini. Agar parameter filter seperti genre, tahun, dan negara tidak hilang saat user menekan halaman kedua pada navigasi Page Nation. Seperti ini. Jika kita pindah page, di page kedua, ini masih ada. Dan kami menggunakan metode .appends pada variabel films untuk mengunci status pencarian di URL. Di bagian di home controller. Bagian ini. Nah, bagian ini. Dan terakhir untuk keamanan rute kami membangun admin middleware.php di sini. Logika fungsi handle di sini mencegat setiap interaksi mengevaluasi apakah user. Bagian ini. Dan secara tegas melemparkan abort 403 jika user biasa mencoba menyusup ke rute administrasi. Jadi bagaimana infrastruktur dan panel admin ini bekerja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dimas di bagian cloud deployment. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan deployment dari Film Vault. Bagian paling menantang dari proses ini adalah
membawanya dari localhost menuju lingkungan produksi yang nyata. Kami memutuskan untuk memisahkan aplikasi ini ke dalam dua cloud yang berbeda. Untuk database, kami membuang MySQL Local Exam dan bermigrasi ke Event Cloud. Penyediaan manage database dengan keamanan protokol SSL bawaan, sedangkan untuk kode Laravel-nya, kami mendeploy ke Vercel Edge Network. Nah, mengapa ini menantang? Karena Vercel adalah lingkungan serverless yang bersifat stateless dan read-only. Artinya, server Vercel melarang sistem untuk menulis file apapun ke dalam folder aplikasi. Padahal, framework Laravel secara default wajib menulis file kc, login, dan compile view atau blade setiap kali dipanggil. Hal ini menyebabkan aplikasi kami langsung crash di percobaan pertama. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke teman saya, Diandra. Selanjutnya adalah solusi engineering atau entry point index.php. Untuk mengatasinya, kami melakukan re-engineering ekstensif pada titik masuk aplikasi. Jadi, jika kalian lihat pada file index.php di sini, yang berada di folder API di VS Code, kami menggunakan fungsi PHP put env ini untuk membelokkan seluruh direktori cache dan config Laravel ke folder /dmp. Kami juga memindahkan penyimpanan storage ke /dmp dan membangun struktur direktori secara otomatis saat aplikasi mengalami cold start. Di bagian sini. Folder /dmp adalah satu-satunya ruang penyimpanan yang diizinkan untuk ditulis pada platform serverless. Dengan memprogram folder-folder sistem ini secara otomatis, Laravel berhasil beradaptasi dan berjalan mulus di arsitektur serverless. Untuk membuktikannya, kita lanjut ke demo dari web kita. Pertama, di halaman ini, di filter, di fitur search, saya coba cari film, misalnya maka akan muncul hasil dari film yang saya cari tersebut. Sekarang kita kembali ke halaman awal. Mari kita coba filter genre sekarang. Ketika saya memilih genre action, maka akan muncul film-film action yang ada di database kami. Seperti itu. Dan lanjut ke release year atau tahun pembuatan film. Kita coba cari film yang tahun 2025. Sini akan muncul film yang keluar tahun 2025 di database kami. Dan selanjutnya ke negara. Mari kita coba USA misalnya.
Akan muncul film-film dari USA yang ada di database kami. Sistem secara cerdas menggabungkan kondisi ini di MySQL Cloud lewat query dinamis yang yang saya jelaskan tadi. Jadi coba sekarang kita coba login. Kita logout terlebih dahulu. Coba kita login lagi. Ketika login, maka akan muncul ini page my favorites. Jika tidak login, tidak akan muncul fitur ini. Dan user juga bisa logout atau mengganti password atau username juga bisa di page ini. Jadi fitur dashboard admin kami kita coba login dulu ke admin. Kita login as admin. Nah, di sini statistik utama yang pertama saya jelaskan di fitur dashboard admin ini adalah fitur statistik utama atau KPI counters. Di bagian atas dashboard terdapat 4 kartu statistik dinamis. Di sini ada total films. Web kami sendiri hanya memiliki 116 film. Dan ada classification di sini itu adalah genre ya. Dan selanjutnya ada register user. Jadi jumlah user yang register atau login ke web kami. Dan selanjutnya ada favorite logs. Ini adalah page di mana menunjukkan film-film yang menjadi favorit dari orang-orang atau user dari web kami. Data ini ditarik real time dari database lewat fungsi index di dashboard CSV. Sini dashboard controller di total di sini. Bagian ini. Dan yang kedua, saya akan jelaskan grafik dinamis pertumbuhan pengguna atau user growth chart. Jika saya mengklik menu sistem dashboard, ini
pada bagian lalu masuk ke user analytics. Kita sajikan grafik garis neon biru menyala. Grafik ini ditenagai oleh chart.js di front end dan diproses di back end menggunakan agregasi SQL tingkat lanjut. Untuk codingnya di admin controller, dashboard di sini, chart data. Nah, ini codingan ini menghitung jumlah akun terdaftar berdasarkan bulannya pada tahun berjalan menggunakan group by agar performa serverless tetap ringan. Dan yang ketiga, saya akan jelaskan log peringkat terpopuler atau favorite ranks. Jadi, di menu favorite logs, admin dapat memantau film apa saja yang paling banyak disukai oleh pengguna di platform kami. Data ranking ini diolah di back-end menggunakan map subquery. File tadi juga di bagian ini. Favorites. Codingan ini secara instan merender ikon medali emas, perak, dan perunggu secara dinamis pada halaman admin favorite logs. Yang keempat, saya akan jelaskan mengenai CRUD, klasifikasi genre. Admin memiliki otoritas mutlak untuk menambah, mengubah, dan menghapus kategori genre. Saya akan tunjukkan. Di bagian page, kelola data film. Di sini admin dapat menambah data film, mengedit, dan juga menghapus. Jadi genre itu menggunakan model Bootstrap 5 interaktif yang terhubung dengan genre controller.php tadi. Yang kelima, saya akan jelaskan CRUD data film lengkap termasuk upload gambar dan link trailer di halaman admin films. Admin bisa mengelola seluruh film mengunggah file poster di halaman sini. Maaf. Sini. Sini bisa mengunggah poster dan juga link YouTube dari trailer film tersebut. Untuk codingnya sendiri, ada di Roots website PHP. Bagian ini. Oke, cukup itu saja menjelaskannya. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek kami. Hanifa, silakan. Oke, sebagai kesimpulan, proyek Film Vault merupakan studi kasus yang sukses tentang bagaimana aplikasi web monolitik yang tadinya berjalan di satu server lokal
dapat diadaptasi sepenuhnya menjadi arsitektur cloud native serverless. Kami berhasil memotong batasan read-only file sistem dengan pengalihan direktori penyimpanan secara dinamis dan memisahkan lapisan komputasi di virtual dengan lapisan penyimpanan database di Ivan Cloud untuk mencegah kehilangan data, serta membangun platform manajemen film yang tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki performa tinggi, aman, dan siap untuk lingkungan production. Baik, demikian presentasi mengenai website Film Vault yang telah kami kembangkan. Jadi melalui website ini pengguna dapat memperoleh informasi film dari berbagai genre yang sudah kami jelaskan tadi. Dan kami menyadari bahwa sistem ini masih memiliki kekurangan dan dapat terus dikembangkan dengan penambahan fitur-fitur baru di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.